Jipa Magnolia. Bima menghentikan aktivitasnya melihat kegilaan orang-orang itu. Dia ingin marah namun dia juga sangat ingin tertawa. Apa yang harus dia lakukan? Bukannya ingin keluar dari kolam renang, dia malah ingin semakin menenggelamkan dirinya. Diam. Bima berteriak hingga semua orang kini terdiam. Dia berjalan ke tepian kolam mendekati Anggi, tersenyum lalu menarik pinggang ngeris itu hingga mereka berdua tenggelam di dasar kolam renang. Anggi, Anggi, Rehan melompat ke air, bahkan handphone yang sedang Rehan pegang melayang entah kemana. Ketiga paduan suara tadi hanya menonton sambil berdecak pinggang. Game over, ujar Aldi memilih untuk meninggalkan kolam renang. Si Bima yang habis bu, kita masuk aja yuk. Nugroho merangkul Anjani meninggalkan ketiga orang yang sedang bergulat di air. Anggi bernapas dengan susah payah saat Rehan mengangkat tubuhnya ke tepian kolam. Ih gitu aja kalah, makanya jangan kebanyakan nunggang kuda. Bima menatap Anggi dan Rehan sambil menahan senyum. Kenapa juga gadis itu tidak melawan? Dia tahu kalau Anggi bisa berenang, namun kenapa tadi dia diam saja? Bima, kau mendekati Bima. Menyentuh pundak adiknya lalu tersenyum menyeringai dan memasukkan kepala Bima ke dalam air. Satu kali, dua kali, tiga kali. Rehan masih enggan untuk melepaskan Bima padahal adiknya itu sudah sangat kelelahan. Kak, buk 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 buk. Aku salah. Rehan mendengus. Dia menyeret Bima ke tepian hingga Bima bisa meraih pinggiran kolam. Lain kali jangan main-main dengan istriku Bima. Anggi tersenyum. Senyumnya semakin lebar. Tak kala Rehan memangku tubuhnya. Gadis itu mengintip Bima dari balik bahu suaminya, menjulurkan lidah sambil mengacungkan jari tengah pada Bima. Astaga Anggi, kamu benar-benar keterlaluan. Bima meninju air beberapa kali sedangkan Anggi gadis itu kembali pura-pura lemah di gendongan suaminya. Saat makan malam, hanya denting sendok dan garpu yang terdengar. Semua orang diam tidak berani bersuara. Rehan saat ini masih mengeluarkan tanduknya karena sangat kesal kepada Bima. Kalau Bima hanya bercanda, tapi bagi Rehan bercanda Bima tidak lucu. Dia merasa jika dia sudah sangat melindungi Anggi, namun kenapa Bima malah melakukan hal seperti itu? Rehan menendang kaki Bima, pria itu mendongak mengatakan apa. Namun suara itu, Anggi menunjuk Rehan dengan dagunya. Bima mendesah pelan. Dia tahu apa yang Anggi maksud. Kakaknya ini memang banteng pemarah. Anggi saja tidak apa-apa, kenapa harus bersikap berlebihan seperti itu? Gadis ini benar-benar bisa mengacau juga bisa membuat orang takluk. Kak, Bima bersuara, namun Rehan masih diam. Kak Rehan, maaf, Bima nggak bermaksud seperti itu. Bima hanya bercanda, Anggi juga nggak apa-apa. Rehan menatap Bima tajam. Jujur saja dia sangat ingin melahap Bima hidup-hidup. Jika pria itu bukan adiknya, tapi mau bagaimana lagi, mereka masih memiliki darah yang sama. Aku tidak memaafkanmu Bima. Tapi ingat satu hal, jika kau melakukan hal berbahaya seperti itu lagi, aku tidak akan segan-segan untuk membalas 10.000 kali lipat. Bima mengangguk mengerti. Anggi kembali menendang kaki Bima yang ada di bawah meja, hingga laki-laki itu melotot ke arahnya. Rehan, mulai besok akan ada produk owner baru di perusahaan kita. Kamu siapkan rapat pagi-pagi, ayah nggak mau ada yang kurang untuk menyambut orang baru itu. Kita harus mempersiapkan yang terbaik. Baik ayah, Rehan memasuki ruang meeting dengan wajah yang ditekuk masam. Apakah harus menghadiri pertemuan seperti ini sedangkan dia baru pulang bulan madunya? Dito, iya tuan. Apa ayah masih lama? Kenapa dia belum datang? Dia tidak sedang mengerjaiku kan? Dito menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin Nugroho mengerjai Rehan. Bahkan ruang rapat ini sudah penuh dengan pimpinan dari berbagai divisi di perusahaan itu. Selamat pagi semuanya. Maaf agak terlambat. Nugroho masuk ke ruang rapat dengan langkah pasti. Rehan hanya mengangkat alisnya enggan untuk melihat ke arah Nugroho. Suara ketukan ujung Hells yang beradu dengan lantai semakin membuat mood Rehan hancur. Produk ownernya perempuan. Oke, masa bodoh dengan itu.
Baiklah, saya akan mulai memperkenalkan produk owner sementara kita. Dia adalah menantu saya, Anggi. Rehan langsung mendongak menatap Anggi lekat dengan mata yang tidak berkedip. Pria itu sedikit membuka mulutnya hingga membuat beberapa orang berdeham. Apa Anda baik-baik saja, Tuan? Dito bertanya karena dia begitu takut Rehan tidak bernapas. What, Anggi? Produk owner sementara. Really? Ada apa, Rehan? Apa kau tidak setuju? Tanya Nugroho ketika melihat keterkejutan Rehan yang membuatnya terlihat seperti orang bodoh. Rehan menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan seperti itu. Tapi kenapa tiba-tiba? Nugroho mengangkat bahunya acuh. Dia kembali fokus pada Anggi dan karyawan yang lain. Halo semuanya, saya Andi. Saya memang baru di industri ini, namun saya sudah melakukan berbagai riset juga mempelajari banyak hal agar Ayah Nugroho bisa mempercayakan posisi ini kepada saya. Semua orang mengangguk mengerti. Namun ketika Nugroho ingin kembali berbicara, ternyata ada beberapa orang yang mengangkat tangan keberatan. Apakah dia sekolah dengan baik atau memang baru lulus SMA? Apakah dia kesini dengan kemampuan atau justru karena koneksi dan sebenarnya dia tidak memiliki kemampuan apapun? Nugroho dan Rehan tersenyum sinis, sedangkan Anggi dia malah tersenyum sumringah. Di satu di satu sisi dia memang diremehkan, namun di sisi lain dia masih dianggap anak ingusan kan. Apa dia terlihat semudah itu? Anggi rasa dia sudah berubah penampilan agar tidak terlihat kekanakan. Namun jika masih terlihat, sudahlah, Anggi tidak peduli. Maaf, tapi saya sudah lulus sekolah Magister MBA Parfum dan Kosmetik Manajemen. Beberapa orang di ruangan itu terlihat kagum. Di usia yang muda seperti ini sudah menyelesaikan gelar S2. Namun kembali lagi, ada beberapa orang yang masih tidak percaya jika Anggi mampu mengemban posisi itu. Pak, maaf, jika boleh, apa tidak sebaiknya kita mendengar presentasi produk owner lebih dulu? Kita mungkin akan setuju jika kita puas dengan hasil presentasi produk owner baru kita. Nugroho ingin menyela, begitupun dengan Rehan, namun Anggi melarang mereka. Dia sudah tahu ini akan terjadi. Anggi merogoh saku outer yang dia kenakan, mengeluarkan sebuah flashdisk lalu berjalan ke atas tempat presentase. Dito tidak tinggal diam, dia membantu Anggi meredupkan lampu di ruangan itu, juga menghidupkan monitor yang sudah terhubung pada laptop yang Anggi gunakan. Dengan penuh percaya diri, Anggi mengenalkan sistem kerja juga produk yang ingin dia kembangkan. Sebenarnya Anggi tidak terlalu tertarik untuk memproduksi posisi itu, namun karena ingin meluncurkan produksinya sendiri dan ingin melihat semua prosesnya lancar, Anggi harus turun tangan dan membantu divisi lain untuk mengarahkan kinerja mereka. 30 menit kemudian semua orang di ruangan itu bertepuk tangan, tak terkecuali Rehan. Pria itu menatap Anggi lekat tanpa mengedipkan mata. Cinta yang dia miliki sepertinya semakin besar. Kemampuan gadis kecilnya benar-benar sudah berkembang sangat pesat. Anggi melirik suaminya. Tatapan itu kenapa? Anggi sangat malu ditatap seperti itu oleh suaminya sendiri. Tatapan Rehan itu terlalu memuja. Dia menjadi sangat gugup dan kesulitan untuk menahan diri. Jadi bagaimana? Apa kalian masih meragukan kemampuan istriku? Rehan bertanya dengan bangganya. Kini dia bisa melihat wajah orang-orang itu tertunduk malu. Baiklah, rapat kita sudahi sampai di sini. Untuk manajer produk, besok kita akan merekrut beberapa karyawan baru untuk staf vendor. Aku harap kalian bisa mempersiapkan semuanya. Ujar Nugroho mengakhiri pertemuan. Selang beberapa menit, semua orang telah keluar dari ruangan itu kecuali Rehan, Anggi, dan Dito. Kemari, Rehan menggerakkan jemarinya meminta Anggi untuk mendekat. Gadis itu tentu saja mengangguk. Dengan sedikit berlari, dia berhenti di depan Rehan. Set, brak. Aku harus segera pergi. Dito keluar dari ruang rapat saat melihat Rehan menarik pinggang Anggi dan menundukkan gadis itu di atas meja. Dito mengelus dada pelan, sangat pelan. Dia juga menghembuskan napas lega. Akhirnya aku selamat, gumam Dito. Apa Anda baik-baik saja, Pak? Tanya salah satu karyawan. Dito menoleh. Pria itu tersenyum. Dia mengambil sebuah kertas juga spidol dari tangan karyawan itu. Setelah menuliskan sesuatu di atas kertas, Dito menyelipkan kertas itu di pintu ruang rapat.
Terima kasih, ucap Tito mengembalikan spidol dan langsung menggeleng pergi. Karyawan itu terlihat bingung melihat gelagat aneh yang ditunjukkan. Dia menoleh kepada kepalanya melihat kembali ke arah pintu. Maaf, rapat sedang berlangsung. Karyawan tadi semakin mengerutkan keningnya. Bukankah meeting sudah selesai? Di dalam ruang rapat, sepasang sejoli itu masih dengan posisi Rehan menumpukan kedua tangannya di atas sisi kanan dan kiri Anggi. Hingga membuat gadis itu harus sedikit mundur karena jarak mereka yang terlalu dekat. Kenapa? Tanya Anggi menatap suaminya yang kini sedang menatapnya penuh selidik. Rehan tersenyum menyeringai. Istriku sudah pandai berbohong. Tadi pagi dia bilang tidak akan kemana-mana, namun sekarang dia sudah ada di depanku. Anggi meneguk salipannya serta payah melihat wajah kelam suaminya. Bukan kelam karena amarah, namun kelam untuk sesuatu yang lain.